Kemungkinan orang itu mengalahkan setan dengan kekuatan setan juga. Jadi jatuhnya hanya menjadi korban drama dari setan, hanya menjadi mainan setan saja. Tapi apakah percaya yang dimaksud di sini hanya sekedar percaya saja? Kalau hanya sekedar percaya saja, setan pun percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka tidak mau taat. Oke, kembali lagi dengan saya Bang Ber. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang tindakan setan yang biasa, yaitu godaan. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, saya persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena kita akan membahas tentang ilmu dasar, demonologi, dan eksorsisme. Sedikit disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk mencemari atau melecehkan pihak dan kebudayaan manapun. Tindakan setan yang pertama yaitu godaan. Godaan ini merupakan tindakan setan yang paling biasa, tapi juga bisa menjadi yang paling berbahaya. Kenapa? Karena rata-rata orang lemah terhadap godaan ini, termasuk saya sendiri. Dan mirisnya, banyak kalangan yang mengabaikan tindakan setan yang biasa ini, yang akhirnya membuat si setan semakin leluasa untuk melancarkan aksinya. Dan anehnya, orang selalu mengharapkan aktivitas setan yang spektakuler atau yang extraordinary. Tetapi mereka lupa tentang tindakan setan yang biasa, namun sangat bisa jadi paling berbahaya ini. Padahal godaan ini akan menjadi sangat fatal kalau kita mengabaikan dan jatuh ke dalamnya berkali-kali. Contohnya, di zaman sekarang ini banyak orang yang selalu memaklumi tindakan-tindakan kejahatan dengan opini, namanya juga manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga akan sangat berbahaya dampaknya jika banyak orang menggunakan opini yang seperti itu. Dan itu berpotensi untuk kita melakukan dosa yang sama secara berulang di masa depan. Tidak salah memang, sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi jangan dong jadikan itu untuk alasan kita memaklumi hal yang salah. Padahal kita seharusnya menyesali perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan mulai berbenah. Bukan malah memaklumi itu dan membiarkannya begitu saja, tanpa adanya penyesalan sedikit pun. Contoh lainnya seperti yang terjadi pada satu negara di barat yang mengesahkan tindakan aborsi. Orang-orang di sana menganggap kalau mereka bebas melakukan apa saja dengan tubuh mereka. Jadi apapun yang akan mereka lakukan dengan tubuh mereka selama itu tidak merugikan orang lain, mereka menganggap itu sah-sah saja. Padahal yang mereka akhiri adalah nyawa orang juga, nyawa seseorang manusia yang akan lahir ke dunia. Artinya secara tidak sadar, mereka telah melakukan pembunuhan yang dimana itu telah melanggar 10 perintah Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh. Jadi maksud saya adalah ketimbang kita menghayal dan mengharapkan aktivitas setan yang luar biasa, seperti kerasukan, penampakan, dan serangan setan yang luar biasa, seperti halnya yang sering kita temui di berbagai acara televisi dan media sosial. Sebaiknya kita belajar dulu untuk mengenali dan mengatasi terlebih dahulu dari tindakan setan yang biasa ini. Ini lucu saja ketika ada seseorang dalam sebuah show di TV atau di media sosial mengatakan seperti ini. Di tempat itu ada penghuninya dan sosoknya tinggi besar dan wajahnya seram. Atau hati-hati, di sini setannya ganas. Kalau salah bicara sedikit, kita akan celaka. Ini juga nggak salah kalau setan juga terkadang menampakkan dirinya dengan wujud-wujud tertentu. Tapi ini akan menjadi sangat lucu saja untuk saya, karena mereka seperti sedang menggambarkan kalau setan itu melulu tentang penampakan, kerasukan, serangan setan yang spektakuler, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini tidak salah memang, hanya saja ini menjadi kurang tepat kalau kita berbicara tentang tindakan luar biasa setan, tapi kita melupakan tindakan setan yang biasa, tapi bisa menjadi yang paling berbahaya. Apalagi orang-orang yang sok-sokan melawan setan dengan tenaga dalam ya. Pertanyaanku, bagaimana bisa seseorang mampu mengalahkan setan dengan aktivitas yang luar biasa tapi gagal mengatasi aktivitas setan yang sederhana ini? Contohnya saja, beberapa waktu lalu saya sempat nonton live streaming di Facebook orang yang sedang melakukan penelusuran di bangunan tua. Di penelusurannya itu, dia menantang semua penghuni gaib yang ada di bangunan itu. Dia memasang pose seperti orang yang siap bertarung. Dia berakting mental ke sana dan kemari. Dan tak lama setelah itu dia bangkit berdiri dan mengaku kepada netizen kalau dia sudah berhasil mengalahkan penghuni yang ada di situ.
Tapi tidak lama kemudian, ada seorang netizen yang mengkritik aksi orang tersebut. Netizen itu bilang bahwa kontennya itu adalah sebuah konten pembodohan, konten yang nggak berfaedah dan lain sebagainya. Dan setelah itu si streamer tersebut marah-marah, terus menghujat si netizen tersebut dengan bahasa yang tidak sopan. Nah, pertanyaan saya masih sama. Bagaimana bisa seseorang mampu mengalahkan setan dengan aktivitasnya yang luar biasa, tapi gagal mengatasi aktivitas setan yang sederhana? Ya, kalaupun itu ada, kemungkinan orang itu mengalahkan setan dengan kekuatan setan juga. Jadi jatuhnya hanya menjadi korban drama dari setan, hanya menjadi mainan setan saja. Terus bagaimana dengan para rasul, santo dan santa yang dulu sering berhadapan dengan tindakan atau serangan setan yang luar biasa ini, Bang? Bukannya mereka dulu sering menghadapi serangan setan dan berhasil mengatasinya? Oh, tunggu dulu. Tidak sesimpel itu tentunya. Kita ambil contoh dari Rasul Paulus ya, yang berhasil mengatasi tindakan atau serangan setan yang luar biasa. Contohnya seperti membebaskan orang yang kerasukan setan. Itu semua bisa ia lakukan karena sebelumnya Rasul Paulus telah berhasil mengatasi aktivitas setan yang biasa terlebih dahulu. Dengan kata lain, ia sudah tidak mempan terhadap godaan untuk berbuat dosa dan sepenuhnya hidup menurut roh. Nah, untuk hidup seperti para rasul ini memang sangat sulit, dan tak jarang mereka harus menempuh jalan kemartiran yang penuh dengan penderitaan. Mari kita sedikit merenungkan ini. Kita seringkali menyamakan diri kita dengan para rasul dan para santo dan santa yang seringkali berhadapan dengan tindakan setan yang luar biasa dan berhasil mengatasinya. Dan dengan sombong kita menganggap kalau kita secara pribadi juga mampu untuk mengusir roh jahat. Memang benar, Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus pasal 16 ayat 17, kalau Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk mengusir setan kepada orang percaya. Tapi apakah percaya yang dimaksud di sini hanya sekedar percaya saja? Kalau hanya sekedar percaya saja, setan pun percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka tidak mau taat. Jadi poinnya, selain percaya, di sini kita juga harus taat. Seperti yang kita pahami, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini yang akan menjadi permenungan kita. Sudahkah kita taat kepada Allah dengan tidak melanggar perintahnya, terutama yang ada dalam 10 perintah Allah? Sudahkah kita taat kepada Allah dengan menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah kita taat kepada Allah dengan menjadi pribadi yang rendah hati? Sudahkah kita merasa cukup dan bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita makan hari ini? Mari kita bertanya ke diri sendiri, apakah kita sudah tidak tergoda lagi dengan hal-hal duniawi seperti nafsu, kekuasaan, ketamakan, dan kekayaan? Apakah kita sudah tidak mengeluh lagi saat kita dalam masalah? Apakah kita kuat dalam penderitaan? Apakah kita sudah berani mengakui Tuhan Yesus Kristus di muka umum? Dan sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan berbeda. Rata-rata manusia di zaman sekarang ini sudah terjebak di dalam hedonisme, materialisme, seks bebas, dan egoisme dengan segala bentuknya. Makanya di awal video saya katakan manusia di zaman sekarang ini sangat rentan terhadap godaan. Lihat paha mulu sedikit, birahinya naik. Lihat makanan yang enak dikit dibeli dan bahkan belinya nggak ukuran. Beli banyak tapi ujung-ujungnya dibuang-buang. Terus berbeda pandangan sedikit marah. Ada masalah dikit, depresi, bahkan sampai menyalahkan keadaan, bahkan parahnya menyalahkan Tuhan. Menderita sedikit, mengeluhnya sampai bertahun-tahun, dan lain-lain. Kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya mau melawan setan? Jadi untuk mengalahkan setan, mari kita sama-sama mulai dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu mari belajar melawan segala macam bentuk godaan terlebih dahulu. Jadi stop dulu deh berpikir untuk melawan setan dengan tindakannya yang luar biasa. Kalau kita gagal merefleksikan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Memang benar setan bisa melakukan aktivitasnya yang luar biasa. Tapi itu sejauh yang saya ketahui hanya terjadi di dalam kasus yang langka. Artinya itu terjadi tidak sesering godaan. Father Gabriel Amor sudah memverifikasi ini dalam tulisannya. Kalau setan jauh lebih suka melakukan serangan melalui tindakan biasa yaitu godaan, daripada harus melakukan tindakan yang luar biasa. Logikanya begini, untuk apa kita melakukan usaha yang lebih atau yang luar biasa untuk menggapai sesuatu kalau kita bisa menggapai sesuatu itu dengan mudah?
Begitu juga dengan setan. Untuk apa setan melakukan tindakannya yang luar biasa untuk menjerumuskan manusia? Kalau dengan tindakan yang biasa saja, dia sudah mampu menjerumuskan banyak manusia. Satu yang harus kita mengerti, setan akan lebih leluasa melakukan aksinya kalau identitasnya ini tidak terbongkar. Dan Father Gabriel Amor juga menambahkan kalau setan tidak akan melakukan tindakan luar biasanya jika bukan karena terpaksa. Seperti yang sudah kita bahas di video kemarin, kalau ada dua penyebab jika setan harus melakukan tindakannya yang luar biasa. Yang belum nonton videonya silahkan nonton terlebih dahulu, link akan saya taruh di deskripsi. Seharusnya ini bukan menjadi hal yang mengejutkan kalau ada lebih banyak orang yang menjadi korban dari tindakan biasa setan ini daripada tindakan luar biasanya. Saya berani mengatakan kalau kita semua yang hidup di dunia ini adalah korban dari pencobaan, korban dari godaan, tetapi hanya beberapa saja yang menjadi korban dari tindakan luar biasa setan. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengalami pencobaan selama 40 hari di padang gurun setelah pembaptisannya di Sungai Yordan. Silakan lihat Matius pasal 4 ayat 1-11. Ayat tersebut seperti memberitahu kita kalau manusia itu tidak pernah lepas dari pencobaan. Maka dari itu kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan, supaya kita dengan tegas menolak segala ajakan-ajakan untuk berbuat dosa. Seperti halnya Tuhan Yesus Kristus yang dengan gagah dan tegas menolak mentah-mentah tawaran dari si iblis ini. Kenapa harus dengan iman yang kuat dan harus tunduk kepada Allah dulu untuk bisa menolak godaan dan ajakan iblis ini, Bang? Jawabannya karena iblis menggoda kita di dalam dimensi kita, yaitu dalam luka dan kelemahan batin kita, dan melalui berbagai kesempatan dosa yang muncul di hadapan kita. Pencobaan itu berbahaya karena sulit terungkap dalam lipatan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita. Iman dan kebijaksanaan sangat perlu di sini untuk membantu kita mengenali cakar si penggoda dan mereka yang membawa kita langsung ke dalam dosa. Kita harus menolaknya dan sebaliknya menerima ilham baik yang datang dari Tuhan. Jadi poinnya, kita bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari Tuhan. Oh ya, dan penting juga untuk kita menjaga hati dan indera luar kita dengan tontonan yang tidak senonoh. Karena kita masing-masing menjadi apa yang kita lihat, menjadi apa yang kita dengar, dan menjadi apa yang kita baca. Hati nurani yang baik tidak dicapai dengan meninggikan diri sendiri, atau yang lebih buruk lagi, membiarkan budaya lebih dominan menengahi yang baik dan yang buruk. Artinya jangan membiarkan budaya yang bertentangan dengan ajaran gereja mempengaruhi kita dengan mencampur adukan antara yang baik dan buruk. Contohnya seperti sinkretisme atau pencampur adukan. Mungkin seperti mencampur adukan ajaran gereja dengan praktik okultisme, tahayul, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Karena hati nurani yang baik hanya bisa diperoleh dengan menyelaraskan kehendak seseorang dengan kehendak Allah dan ajaran-ajarannya yang diberikan kepada kita untuk kebahagiaan dan keselamatan kita dan dirangkum dalam derajat tertinggi dalam perintah-perintah. Kebanyakan manusia di zaman ini sudah lupa bahkan sengaja meninggalkan keutamaan hidup seperti itu. Dengan hilangnya rasa berdosa yang menjadi ciri khas di zaman kita ini, justru membantu setan untuk bertindak hampir tanpa gangguan, mendorong manusia untuk berbuat dosa, semakin menjauhkan manusia dari kasih Allah. Segala sesuatunya halal, ada apa sebenarnya? Inilah sugesti yang melemahkan hati nurani pria dan wanita dan menuntun manusia ke jalan menuju penutupan hati, egoisme, kurangnya pengampunan, dendam, dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, kekuasaan, dan seks. Segala sesuatu yang menggoda ini akan memperbudak jiwa manusia yang mengarah kepada kebinasaan, yang merupakan tujuan dari iblis. Godaan setan biasanya dimainkan di dalam bidang kecerdasan. Mari kita sedikit merenungkan tentang banyaknya kesalahan teoteris yang disampaikan sebagai gagasan modern untuk melepaskan prinsip-prinsip iman. Seperti dalam semua gaya hidup baru yang bertentangan dengan moralitas, kohabitasi, perpisahan, perceraian, pengkhianatan, aborsi, belum lagi korupsi, perang, dan egoisme dalam segala bentuknya yang tak terhitung banyaknya. Itu semua adalah suatu kemerosotan moral yang sangat mengerikan menurut saya.
Kenapa? Karena pada prinsipnya ini adalah penyusutan hati nurani Kristiani dalam perjuangannya melawan kuasa gelap. Konsili Vatikan kedua pun sudah membingkai situasi seperti ini dengan sangat baik. Begini Konsili Vatikan kedua membingkai situasi tersebut. Ketika tatanan nilai dicampur adukan yang buruk dicampur dengan yang baik, individu dan kelompok hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan orang lain. Demikianlah terjadi bahwa dunia tidak lagi menjadi tempat persaudaraan sejati. Di zaman kita sendiri, kekuatan umat manusia sendiri yang diperbesar mengancam untuk menghancurkan ras itu sendiri. Karena perjuangan monumental melawan kekuatan kegelapan meliputi seluruh sejarah manusia. Peperangan itu telah bergabung sejak awal mula dunia dan akan berlanjut sampai hari terakhir. Karena terperangkap dalam konflik ini, manusia wajib bergumul terus-menerus jika dia ingin berpegang teguh dengan apa yang baik. Dan manusia tidak akan dapat mencapai integritasnya sendiri tanpa usaha keras dan bantuan rahmat Tuhan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman ingin mengkoreksi, silahkan tinggalkan itu di kolom komentar. Akhir kata, saya Bang Ber pamit undur diri. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.